Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, syukurillah dalam kehadiran kita di dalam majlis ini, insyaallah Allah selalu berikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita sampai kita dapat menjalani segala aktivitas kita karena Allah Ta'ala, dan selalu kita niatkan untuk selalu mendapatkan mardhatillah, menuju ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut di kitab Ta'limul Muta'allim yang kemarin kita bahas sedikit tentang bagaimana kita disuruh untuk jangan sampai kita mencelakakan diri kita dari kesombongan tentang ilmu, bahwa posisi ilmu itu adalah luhur, agung. Maka kita harus niatkan diri kita untuk merendah di hadapan ilmu. Berangkat yang kedua dari lanjutan bagaimana sikap kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, salah satunya adalah menjaga sifat wara. Sifat wara ini sifat kehati-hatian. Hati-hati jangan sampai kemakan syubhat. Sifat wara ini juga yang membuat tanda awal dari bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hal-hal yang berbau syubhat, yang baru bawaannya itu antara enggak sama iya, itu dilakukan. Nah, ini salah satunya karena jauh dari sifat wara. Makanya kalau ada pelajar, ada santri, ada orang-orang majlis kok sampai sama sifat wara ini enggak menjaga, ini bisa fatal akibatnya dari keberlangsungan dia bersosial dalam ilmu. Rawah ba'duhum hadithan min hadhil bab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtilahu Allah ta'ala bi ahadin thalathati asya' imma an yumitahu fi shababihi aw yuqi'ahu fi rasatihi aw yabtaliyahu bi khidmati sultan. Jadi ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa tidak berlaku wara ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian. Yakni pertama, imma an yumituhu fi syababih, dimatikan dalam keadaan muda. Kalau nggak ngejaga nih, nggak ngejaga sifat wara, sampai tua, waktu muda udah dimatiin sama Allah, maksudnya udah dipanggil. Yang kedua, an yuqiyahu fi rasyati, dia salah satu akan bersama orang-orang bodoh. Jadi di lingkungan dia bakal dikumpulin orang-orang bodoh. Kalau ada orang yang kagak hati-hati sama sifat warok tadi, maksudnya tidak hati-hati kepada hal-hal yang berbau syubhat, gak hati-hati sama bagaimana hukum-hukum agama yang harusnya dijalankan, dari hal-hal yang kira-kira meragukan tadi, jangan ngerjain haram, ngerjain syubhat aja. Ini ada indikator, bahkan dikumpulin sama orang-orang bodoh. Kalau nggak ada dalam jiwanya sifat waro,
Dari ta'rif al-wara' ini adalah kehati-hatian kita dalam bersikap. Nah, yang ketiga apa? Au yabtaliyahu bi khidmati sultan. Diuji dia sama Allah untuk menjadi pembantunya penguasa. Jadi kacungnya penguasa. Jadi dari sifat kategori tadi, dari ketiga sifat itu atau ketiga hal yang akan menimpakan itu, ini sama-sama nggak ngeberuntungkan, gitu. Nggak nguntungin lah. Ya mati muda. Mati muda harusnya kita bisa panjang amal, panjang ibadah. Gara-gara kagak ngejaga dari sifat-sifat yang harusnya dipelihara, ya bakal dikasih diuji tuh. Belum sampai banyak amalnya udah dimatiin. Misalnya umur ya, walaupun memang umur itu punya tanggal atau punya waktu sendiri, tapi di sisi lain bila memang Allah ingin menguji seorang, tidak ingin dipanjangkan, di derajatnya ditinggikan, ya dimatikan dalam keadaan muda. Amalnya belum begitu banyak, karena bisa jadi ada kalanya Allah sayang sama dia. Kalau dia dipanjangin bakal jadi mudarat untuk hidupnya. Itu ya, kerugiannya dia nggak banyak amalnya. Beda kalau ada orang yang meninggal muda udah mengeluarkan banyak jasa kepada umat, beda lagi. Dia bakal bisa mewarisi, bahkan umurnya ilmunya lebih panjang daripada umurnya. Yang kedua, kalau aja dia nggak menjaga sifat wara, dikumpulin sama orang-orang bodoh, kumpul aja, otak-otaknya di situ-situ aja, sampai nggak bisa ngebedain yang mana salah, yang mana yang benar. Ini kan kerugian sebetulnya buat dia. Yang ketiga, yang paling hina sebetulnya, misalnya dia panjang, umurnya panjang, misalnya juga dia dikumpulin sama orang-orang pintar, bareng orang bodoh, tapi dihinakan dengan menjadi kacungnya penguasa. Apa yang dikata penguasa diiyain aja, kan sebetulnya balak gitu. Bencana bagi seorang yang dikatakan tahu, orang ilmu. Tapi apa gunanya kalau jadi kacungnya penguasa? Apa yang difatwakan itu akan menguntungkan penguasa. Itu salah satu bencana buat dia, karena besok hisabnya kan bakal berat. Itu, ini salah satu kalau ada yang ingin jadi pelajar, ingin jadi santri, ingin jadi jamaah majlis, tapi gak kejaga sifat wara. Alhamdulillah misalnya. Mudah-mudahan kita ya pelan-pelan ya menjaga benar-benar yang namanya sifat-sifat wara. فمهما كان طالب العلم أورع كان علمه أنفع والتعلم له أيسر وفوائده أكثر. Santri yang bersifat wara ini ilmunya bakal jauh lebih manfaat. Ini karena dia hati-hati, omongannya aja itu manfaat, celetukannya manfaat. Karena hal-hal yang berbau syubhat dia nggak mau deketin. Itu. Belajarnya juga lebih mudah masuk, nggak bebel-bebel banget, nggak. Garis dari apa yang dia lakukan untuk pekerjaannya itu diberikan kemudahan dan kehalalan. Jadi garisannya, rizkinya itu halal yang dia makan, maka mudah baginya untuk memahami ilmu, kumpul sama orang-orang baik. Nah, ini salah satunya kelebihan dari banyaknya dia mencari ilmu, maka manfaatnya pun akan lebih banyak dan berkahnya lebih luas. Jadi jangan kita ngeremehin sama orang yang katanya hati-hati. Lu ngapa sih nggak mau banget kumpul sama kita gini? Enggak, gua hati-hati, gua ngejaga udah. Dulu boleh, sekarang enggak. Nah, ketika dia udah mulai menjaga diri dari hal-hal yang sifat merugikan amalnya, maka akan mudah baginya manfaat masuk. Ada nasihat yang kedengeran aja sayup-sayup gitu di telinga dia bakal masuk ke hatinya. Gampang menerima hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah gampang. Karena dia udah mulai menjaga sifat wara tadi.
Udah nggak kayak dulu lah, udah nggak kayak zaman-zamannya jahiliyah dulu. Ini kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.